selamat pagi Rani. Selamat pagi ya Bu. Oke, selamat pagi, selamat siang ya. Lupa lihat waktu. Oke, Rani tadi dapat pelajaran apa? Tadi dapat pelajaran biologi. Biologi ya. Ada ulangan? Enggak sih, tadi cuma bahas materi-materi yang lebih sebelumnya. Gitu. Oke Rani, masih kaget ya kesini tiba-tiba. Sedikit pas dipanggil tuh bisa ke BK gitu. Oh, tenang aja kok, kita nggak selamanya kok ada permasalahan ke BK. Tapi kalau memang masalah kan kita perbaiki. Itu fungsi dari BK ya. Jadi kali ini Ibu mau ucapin terima kasih ke Rani udah bisa datang ke ruangan ini meskipun ada pelajaran. Semoga gak ketinggalan banyak ya. Kita akan cepat kok di sini. Oke? Baik. Rani di sini kita akan melakukan kegiatan konsep individu. Saya dapat beberapa laporan dari beberapa guru kalau Rani belakangan sering bengong saat pelajaran, terus juga nilai Rani ada beberapa yang turun di beberapa mapel. Jadi di sini kita lakuin tindakan penanganan dan pencegahan supaya tidak semakin turun lagi. Oke? Baik. Kenapa kita lakukan kegiatan konsep individu? Supaya kita bisa berbagi apapun hal yang mungkin mengganjal dalam hatinya Rani. Kalau memang ada tidak salah, silahkan sampaikan ke Ibu. Oke? Tenang aja, Ibu sih menerapkan namanya asas kerahasiaan. Oke? Jadi apapun yang kita bicarakan di ruangan ini yaitu hanya rahasia kita. Jadi kalau keluar ruangan ini udah kita tutup semuanya. Hanya ada di ruangan ini aja. Oke? Lalu selanjutnya kita ada namanya asas keterbukaan. Jadi kita harus terbuka. Gitu. Rani harus terbuka sama Ibu juga harus terbuka sama Rani supaya kita tahu nih masalahnya apa. Di balik kerahasiaan ada yang namanya keterbukaan. Tapi keterbukaan juga harus ada yang namanya kerahasiaan. Di sini kita bisa terbuka, dari luar kita rahasia. Dari siapa? Oke, Rani. Kan Ibu dapat masalah, Ibu dapat masalah kan? Ibu dapat dengar info kalau kamu katanya sering ngomong, terus juga sering kehilangan konsen. Ada yang pengen kamu ceritain ke Ibu? Sebenarnya sih ada Bu, cuma saya tuh merasa bingung dari mana sih saya harus mulai cerita. Saya tuh merasa kosong banget sih buat ini, kayak nggak fokus, tiba-tiba ada kecemasan berlebih seperti itu ya Bu. Gitu ya. Nah, oke, saya memahami ya, ada perasaan terbebani, ada perasaan kosong, saking banyaknya ini kayak hampa. Oke, kalau boleh tahu itu terjadinya sejak kapan? Terus apakah dari keluarga juga ada yang menekankan sehingga kamu merasa terbebani? Soalnya kan Ibu tahu ya keluarga Rani itu keluarga yang benar-benar menjunjung namanya prestasi akademik gitu. Jadi kalau bisa prestasi akademik itu harus setinggi mungkin sebagai tanda Rani itu sayang sama keluarga atau orang tua Rani. Itu benar? Nah ya, jadi kalau dari keluarga saya itu orang tua saya itu selalu menekankan pentingnya saya itu dapat juara satu terus atau juara kelas terus gitu, harus dituntut yang namanya sempurna, apa-apa tuh harus emang benar-benar perfect. Jadi dari sana itu prestasi itu bisa dijadiin bukti kalau saya itu nggak mengecewakan mereka dari sana. Jadi gitu ya. Oke, dari yang kamu bilang tadi itu ada beberapa hal yang Ibu tangkap. Yang pertama, kamu ngerasa beberapa mata pelajaran kamu belum pahami. Terus akhirnya ada pikiran, ada beberapa pikiran yang menolak kamu takut mengecewakan segala macam karena merasa hal itu penting. Jadi Ibu mau nanya, apa yang Rani pikirkan tentang diri Rani sendiri sekarang? Jadi kalau yang saya pikirkan tentang diri saya sendiri itu, misal saya dapat ulangan biologi, terus nilai saya itu tiba-tiba turun terbaik banget. Nah di sana saya merasa langsung saya ini berpikir bahwa saya ternyata bodoh juga ya gitu kan, saya lemah. Jadi di sana saya merasa gagal banget gitu, dan merasa ya gitu deh sih Bu. Jadi
alasan yang berarti gitu, kadang dia aja. Kemudian lama kelamaan saya juga malah malas jadi jalan dari terus, karena saya pikir kalau ngerjain tugas terus saya salah lagi atau mulai kecil lagi di sana, saya kendala jadi dari sana juga saya juga jadi agak menjauh sama teman-teman itu. Itu ya, itu beberapa permasalahan yang pernah dialami, beberapa bersimpati juga. Memang yang namanya harapan orang tua pasti akan menimbulkan beban yang sangat berat ya untuk diri kita sendiri. Oke, itu sekarang yang tanya kan kita sekarang lagi namanya sesi konsul individu, kita mengalami sekarang permasalahannya Rani sekarang. Oke, Rani mau nanya, apa sih yang Rani ingin capai untuk sesi konseling individu sekarang untuk Rani sendiri? Kalau ditanya apa yang ingin saya capai sekarang itu, pertama karena itu juga udah bantu saya berpikir, saya sih pengennya dia bisa lebih berpikir yang realistis lagi. Jadi saya juga ingin dia tak terlalu keras sama diri saya sendiri, gak menyakiti diri saya sendiri gitu. Jadi di sana saya juga bisa belajar lebih tenang lagi, terus bisa fokus sama teman-teman lagi gitu. Baik ya, kalau begitu berarti Rani setuju ya kita ngelakuin kegiatan konseling hari ini. Oke, berarti sekarang fokus kita adalah mengubah keyakinan yang ada dalam diri Rani. Saya kan tadi Rani bilang kalau Rani itu harus sempurna, harus bisa nilainya bagus supaya Rani itu berharga, supaya Rani itu diakui, supaya Rani itu tidak menunjukkan orang tua. Oke, nah itu termasuk pemikiran yang agak di luar logika ya. Misalkan manusia nggak ada yang sempurna, jadi kita akan mengubah pikiran itu menjadi lebih rasional atau lebih wajar sebagai manusia. Oke, baik. Ini mau coba? Ya, saya mau coba. Oke, baik ya. Sekarang Rani kan bilang kalau tidak penilaian itu berarti gagal total atau Rani bodoh atau di rumah ya secara logika. Sekarang ibu mau nanya, apakah masuk akal nih misalnya nilainya, kan nilainya Rani selama ini di mata pelajaran lain itu bagus-bagus, prestasi Rani itu juga bisa dibilang ya, terpandang lah, cukup diakui lah gitu. Terus kalau misalnya ada satu nilai yang jelek tuh, nah itu langsung menganggap Rani itu bodoh dan nggak melihat prestasi Rani yang selama ini Rani raih, misalnya kayak nilai yang bagus di mata pelajaran lain ataupun prestasi yang Rani dapatkan sama ini, cuma karena satu mata pelajaran yang menurun nilainya. Apa itu secara logika itu masuk akal atau tidak berani? Sebenarnya sih kalau saya pikir kurang masuk akal juga sih, itu nggak juga. Jadi kalau lihat belakangan ini ada sih beberapa saya pernah dapat nilai di mata pelajaran lain. Oke, baik. Oke, gitu ya. Sebenarnya kamu selalu dapat nilai A, kamu udah ngakuin itu kan kamu dapat nilai A. Oke, baik. Bagus. Sekarang kalau udah kayak gitu, apakah nilai satu pelajaran itu bisa jadi bukti yang kuat kalau kamu itu menyatakan diri kamu itu bodoh? Enggak juga sih Bu ya. Jadi saya nggak terlalu takut juga sih Bu. Baik, bukan bukti yang kuat ya, cuma perasaan takut aja ya dalam diri ya. Jadi saya cuma merasa takut. Itu nilai saya turun ya dari sebelumnya gitu. Oke, baik. Baik, kan tadi Rani udah menyadari ya kalau itu bukan pikiran yang benar ya, menganggap diri itu bodoh cuma karena satu mata pelajaran itu jatuh atau menurun nilainya. Oke, sekarang kita susun keyakinan yang baru di dalam diri Rani. Kan Rani sebenarnya menganggap kalau aku itu gagal, atau aku itu bodoh, kalau nilai aku itu jatuh di satu mata pelajaran. Sekarang kita ubah kalimatnya menjadi seperti ini. Saya memang ingin selalu berprestasi, saya memang harus selalu bagus supaya untuk orang tua, tapi kalau gagal tidak apa-apa, itu proses. Atau lebih sederhana kayak ini, aku pintar, aku hebat, gagal itu hanya proses, tidak apa-apa, gagal sekali itu tidak apa-apa, hanya proses.
bagaimana kalau kata-katanya kayak gitu? Kata-katanya kayak gitu rasanya lebih melegakan gitu ya. Jadi di sana saya dari kalimat itu saya merasa tetap berharga walaupun kadang saya gagal juga. Oke, baik. Sebagai langkah nyata ya, tadi kan ibu udah ngasih kata-kata kamu dan kamu merasa kata-kata itu lebih masuk akal di dalam diri kamu dalam membuat langkah. Jadi kita coba untuk lakuin beberapa langkah. Langkah pertama di minggu ini, ibu minta kamu untuk minggu ini, setiap kali muncul pikiran kamu merasa bodoh, kamu merasa lemah, kamu merasa gagal, ibu pingin kamu itu langsung ucap kata-kata yang ibu ucapkan tadi. Aku hebat, aku kuat, sesekali gagal itu tidak apa, itu hanya proses. Oke? Supaya kalimat yang rasional itu sering muncul. Oke? Bisa? Gunakan kata-kata yang tadi kita susun ya. Bagaimana? Bisa. Mungkin saya akan coba nih buku ya. Biar saya juga nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan saya, biar saya juga nggak cemas lagi. Bagus ya. Oke. Itu udah langkah yang baik. Oke? Itu kan langkah yang pertama. Sekarang kita coba langkah yang kedua juga. Itu kamu bilang kalau kamu itu sering banget yang namanya menunda-nunda tugas karena perasaan kamu merasa lemah, kamu sudah gagal. Yang takutnya nanti ada muncul prokrastinasi, sikap menunda tugas ini, tugas bertumpuk, kamu malah semakin kerjakan. Oke? Jadi untuk langkah kedua, ya minta kamu untuk minggu ini sehari aja dalam sekali kamu sisakan waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas tanpa ada gangguan sama sekali. Misalnya kalau kamu itu gampang gak fokus karena ada HP atau itu, kamu jauhin dulu, kamu fokus ke tugas dulu. Oke, bagaimana? Bisa? Bisa. Jadi mungkin saya coba dulu ya. Saya sih merasa lebih sesuai teman sekarang karena sudah punya rencana. Kalau sebelumnya saya nggak punya rencana tuh kayak labakan itu loh. Oke, baik. Kayak saya harus ngapain ya sekarang gitu. Kayak nggak ada alurnya ya? Iya. Benar. Oke, jadi kita coba ya untuk minggu ini lakuin 2 langkah itu dulu. Kita coba kita akan lihat sisinya lagi minggu depan. Oke? Baik ya. Oke. Ibu optimis Rani itu bisa untuk lakuinnya. Cuma sekarang Rani bantu diri Rani juga untuk berusaha supaya Rani bisa mengubah diri Rani, pemikirannya Rani. Oke? Kita berarti akan ada sisi kedua. Karena ini belum selesai. Lakuin yang 2 langkah yang ibu katakan tadi di minggu ini. Nanti kita akan atur jadwal lagi minggu depan untuk ketemu lagi untuk sesi lagi. Bisa? Bisa. Baik, Rani, terima kasih udah datang. Ibu tahu Rani lagi belajar di bebas panggil. Maafin ibu dalam waktunya Rani. Kita semua bersama-sama kita usahakan bersama-sama supaya Rani bisa lebih baik lagi. Oke? Baik.